Lo sudah diculas, yang kurang ajar lo. Oke. Orang mengorkestrasikan curang-curang tapi ikut-ikut pemilu. Nah, Ini kelompok culas menggugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan, gitu loh. Jadi ikut saja ketawa sudah aja dicurangi, apalagi Orang tidak, yang Bang. culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Dedi. Dedi paham tuh orang-orang culas itu siapa. Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Mbak Deh? Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan ada sebuah kecurangan. Tangan lu bisa nunjuk-nunjuk di depan orang nih. Iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah songongnya minta ampun. Lu sudah diculas. Lu sudah diculas. Yang kurang ajar lo. Oke, Lu dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, ya jangan konyol lu. Lu harus diangket. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Kenapa? Ayo. Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik. Iya. Apa? Iya. Lu marah kenapa? Culas. Sembunyi bosnya nama. Gak ada sembunyi bosnya. Malu bos. Ini makanya lu. Gua tahu kan lu jangan mengalahkan gua. Lu kan berani. 5 tahun. Dan lu udah posisi dilihat dulu. Lu ampuk lu kagak tahu. Lu bilang betulan boleh. Lu bilang betulan boleh. Lu bilang betulan boleh. Lu boleh betulan boleh. Oke kan takut. Oke kan takut sama gue. Apa ya? Kira gue sini kan lu. Kira gue siap. Sini. Ayo gue ayo. Ya teman-teman, video debat dengan tensi tinggi antara Deddy Sitorus dengan Noel ini terjadi saat keduanya diundang menjadi narasumber di Metro TV. Nah, situasi tersebut semakin memanas, bahkan nyaris terjadi baku hantam ya di antara keduanya saat off air, seperti yang sama-sama kita lihat tadi. Hal itu dipicu karena Noel tidak terima saat Deddy Sitorus menuduh bahwa terjadi pembegalan MK dan bagi-bagi bansos secara ilegal yang dilakukan oleh Pak Jokowi menjelang pemilu di tahun 2024 yang lalu. Oke, kita lanjut dulu yuk nonton video lengkapnya berikut ini. Ya, pertanyaannya kenapa harus cawe-cawe kalau sudah percaya? Nggak masalah dong, problemnya di mana? Problemnya di mana saya tanya cawe-cawenya? Itu buat bangsa ini kok, bukan buat kepentingan dirinya, buat rakyat ini. Kecuali dia buat kepentingan dirinya, buat misalnya dia punya partai, buat partainya kan enggak juga. Dia punya orientasi, ini presiden orientasinya buat rakyat dan bangsa. Kemudian dia cawe-cawe, kemudian diterjemahkan oleh mereka yang resisten terhadap pernyataan itu, yaitu problem mereka. Karena biar gimana pun berbuat baik di bangsa ini juga pasti timbul penolakan. Yang baik kayak ditolak, apalagi yang jahat, gitu loh. Jadi menurut saya cawe-cawenya Pak Jokowi karena punya keinginan agar bangsa ini dan rakyat ini lebih baik ke depan, saya rasa nggak ada masalah. Terkecuali dia membangun sebuah kepentingan saudaranya, lingkungannya, baru kita akan melakukan perlawanan. Sampai detik ini kan tidak ada. Bahkan orang hari ini mengorkestrasikan kecurangan-kecurangan. Ada tuh Bang. Boleh Bang Ferry silakan. Ada membangun anaknya. Ini kan apa? Keluarga-keluarganya dibangun. Lah, proses demokratik atau tidak? Sangat tidak demokratis. Kita fair juga. Sangat Jangan tidak kita membuat demokratis. narasi kemudian kita Mana ada peradilan yang disebut demokratis kalau pamannya yang memimpin sidang, Bang. Biar kita paham tentang apa makna demokrasi itu sendiri. Kita kan mengorkestrasikan persoalan politik dinasti, tapi rekonstruksi berpikir juga salah. Ya, saya mau kritik, Bang. Gitu. Kalau boleh, bahwa konstruksi demokrasi itu harusnya untuk siapa? Kan untuk rakyat, oleh betul, rakyat. Ya? Betul, tidak salah. Tetapi sekarang kalau kita lihat untuk anaknya semua. Peradilan konstitusional yang meloloskan anaknya dipimpin oleh pamannya, lalu yang menguji adalah adiknya, dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya. Ini semua kolusi nepotisme besar-besaran dalam takaran demokrasi. Tidak ada bicara rakyat, semua bicara keluarga Jokowi dan partai anak keluarga Jokowi. Gini, Fer, kalau itu menjadi problem, itu kan sudah digugat. Kawan-kawan, kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok kepentingan yang lainnya menggugat. Makanya aku tanya Abang sebagai aktivis, panutan kita lah dalam aktivisme ya. Kejadian seperti ini pelanggaran nepotisme besar-besaran terbuka. Lalu Abang diam dan membiarkan ini dan menganggap ini bagian dari demokrasi. Demokrasi apa? Saya melihat pada substansinya. Enggak bisa. Saya melihat pada substansinya. Juga harus bicara melalui proses, mekanisme yang demokratik itu tidak problem. Bang, gitu loh. Abang sudah tahu. Dong. Saya tahu Abang tahu. Gini, substansi juga bicara proses. Iya, selama substansi melalui mekanisme demokratik
Problemnya di mana? Iya, Gitu prosesnya loh. tidak benar. Gitu loh. Ada Tetap di nepotisme rumah rakyat. dihukum, melanggar Orang mengorkestrasikan curang-curang tapi ikut-ikut pemilu. Lah. Ini kelompok culas menggugat kecurangan saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan. Gitu loh. Jadi kita Ikut saja ketawa sudah aja. dicurangi, apalagi Orang tidak, yang Bang. culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Dedi. Dedi paham tuh orang-orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Mbak Dede? Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan sebuah kecurangan. Tangan lu gak usah nunjuk Lu. di depan orang nih. Iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah soalnya minta ampun. Lu harus dari Pemilu aja culas. kalah soalnya. Lu harus dari culas. Ya Jangan kurang Allah. ajar lu. Oke, Lu sebentar. dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lu. Lu harus diangkat. Jangan Gua harus konyol apa? diangkat. Ayo kita Kenapa? buka. Ayo. Kita Gua akan nggak buka tahu. itu ya. Lu Kita bukan akan dari buka itu. Cukong. Kita akan buka Lu itu. bukan dari Jangan Cukong. konyol lu. Baik, baik, baik. Iya, Lu nggak apa? dari Sultan Negara. Iya. Lu marah kenapa? Culas. Apa lu jadi persoalan pribadi lu? Kesalahan pribadi. tidak Ini kita terdengar. bicara politik. Ini masuk Lu yang cukup. ngawur. Gua ngomong apa sama lu? Lu ngomong apa tadi? Gua lihat lu aja jijik. Bang Gua Deddy. ngomong apa? Gua lebih gila dari lu. Bang Apa Noel. rupanya? Saya ke Bang Faldo ya, Bang Entar Faldo. dulu, gua belum ngomong. Tadi gua mau ngomongin Sedikit. dulu yang Oke. disebut tadi itu soal Sedikit. apa Sebentar ya. namanya? Tadi gua sampai lupa tadi ngomong Bang Deddy, apa. aku dulu Substansi aja. demokrasi. Oke. Bicara substansi demokrasi itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang tuh pasti nggak pernah baca buku. Ya, orang tuh pasti nggak ngerti substansi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya, pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi, tidak paham apa itu demokrasi, cuma Oke. punya urat suara. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak, malu. Jadi maksud lu paham tentang demokrasi enggak? Gua tanya, lu paham tentang demokrasi? Gua- Coba, lu bukan- apa bukan yang lu host. paham tentang Lu demokrasi? bukan Kan host. kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham Substansi tentang demokrasi apa? yang mana? Paham Yang demokrasi mana tentang demokrasi yang lu pahamin? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan Ketua MK lahir mekanisme dipecat. jujur. Ketua MK dipecat. Lu itu bukan lahir Loh. dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi Apa? urusan pribadi di sini? Bukan pribadi, ini salah Oke, nih orang. cukup ya. Lu bawa keluar nih orang. Sebentar. Ini orang manipulatif 400.000. Ya, teman-teman, seperti itulah realitas atau kenyataan dalam dunia politik. Tidak ada teman atau musuh yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Seperti yang kita tahu dulu, Deddy Sitorus ini terkenal sekali sebagai politisi PDIP yang sangat amat vokal dan selalu menjadi garda terdepan dalam membela Pak Jokowi. Tapi kini, seperti yang kita lihat dalam beberapa momen perdebatan maupun dalam pernyataan-pernyataannya, justru dia menjadi salah satu dari kader PDIP yang sering melakukan kritik atau bahkan menyerang Pak Jokowi. Entah apa ya maksudnya, kenapa dia bersikap seperti itu? Apakah bertujuan untuk cuci tangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah Pak Jokowi di masa lalu yang sebagian dinilai kontroversial? Atau apakah karena dia sangat kecewa karena Pak Jokowi meninggalkan PDIP dan kemudian mendukung Prabowo Gibran? Tapi yang jelas teman-teman, sebenarnya fenomena yang seperti ini bukan hal baru lagi ya, dan bahkan sering terjadi di dunia politik di mana yang dulunya kawan tiba-tiba bisa berubah menjadi lawan. Dukungan bisa saja hanya bersifat sementara, tergantung pada arah kekuasaan dan kepentingan. Dan suka atau tidak suka, itulah politik. Tidak ada yang sepenuhnya pribadi, yang ada hanya perhitungan untung, rugi tentang kekuasaan. Oleh karenanya kita sebagai masyarakat jangan mudah terjebak dengan perdebatan-perdebatan semacam itu. Ya kita harus lebih cermat lagi lah membedakan mana hal yang prinsip dan mana yang hanya strategi politik. Sehingga kita tidak dengan mudah ya membenci secara berlebihan kepada pihak-pihak yang tidak kita dukung. Kita tidak dengan mudah mengeluarkan narasi-narasi kebencian, fitnah, dan lain sebagainya hanya gara-gara memiliki perbedaan pilihan. Sekali lagi ya, saya ingin tegaskan bahwa dalam politik tidak ada teman atau musuh yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini dan nantikan video-video lainnya ya. Bye!